Bawang putih dan bawang merah. Pada zaman dahulu, di sebuah desa, tinggallah seorang pedagang kaya bersama anak perempuannya yang bernama Bawang Putih. Istri pedagang ini sudah lama meninggal dunia. Si pedagang sangat sayang kepada Bawang Putih sebab dia seorang gadis yang penurut dan baik hatinya. Pada suatu hari, setelah si pedagang pulang dari bepergian, dia membawa seorang ibu dan anak gadisnya. Si saudagar ingin menikah dengan sang ibu. Maka Bawang Putih mempunyai ibu tiri dan kakak tiri yang bernama Bawang Merah. Saat ayahnya pergi berdagang, maka Bawang Putih akan disuruh oleh ibunya membersihkan seluruh rumah. Dan Bawang Putih akan melakukan semua pekerjaan yang disuruh ibunya. Seperti memasak, mencuci baju, atau mencari kayu bakar. Jika tidak beres pekerjaannya, maka sang ibu akan menghukumnya dan tidak diberi makan. Setiap hari terdengar teriakan sang ibu dan Bawang Merah. "Bawang Putih, cuci bajuku!" teriak sang Bawang Merah. "Bawang Putih, siapkan sarapan!" suruh ibunya. "Baik, Bu." Semakin hari, tubuh Bawang Putih semakin kurus karena sering dihukum dan bekerja. Suatu hari, ayah Bawang Putih pulang ke rumah dan jatuh sakit. Sakitnya sangat parah. Bawang Putih pun bersedih. Namun apa daya, Tuhan berkata lain. Ayah Bawang Putih pun meninggal dunia. "Tuhan, kenapa Engkau mengambil ayahku?" Bawang Putih bersedih, namun tidak dengan ibu tiri dan Bawang Merah. Mereka sangat kegirangan sebab rumah dan harta ayahnya menjadi miliknya. Hahaha, akhirnya meninggal juga. Teriak sang ibu. "Iya, Bu, kita akan kaya," sambung Bawang Merah. Kehidupan Bawang Putih semakin sengsara setelah ayahnya meninggal dunia. Ibu tiri dan Bawang Merah semakin menyiksanya. Bawang Putih terus bersabar, meski di malam hari ia selalu menangis. "Tuhan, kenapa mereka begitu jahat kepadaku?" Suatu hari, Bawang Putih ingin mencuci baju, namun karena masih lemas dan mengantuk, ia tidak sadar bahwa selendang ibu tirinya terhanyut di sungai. Setelah ia ingin meletakkannya di keranjang, ia terkejut karena selendang ibu tirinya tidak ada. "Hah? Di mana selendang ibu tiriku? Aku tidak berani pulang, pasti ibu akan memarahiku habis-habisan." Akhirnya, Bawang Putih pun menyusuri sungai untuk mencarinya. Dan ia bertemu dengan seorang petani yang sedang memandikan kerbau. "Paman, paman, apakah paman melihat selendang warna merah yang terhanyut di sungai?" Paman itu mengangguk dan menjawab, "Selendang merah? Oh ya, tadi saya melihatnya. Tadi diambil nenek tua yang sedang mencuci baju. Rumah nenek tua itu ada di atas gunung." Segeralah Bawang Putih menuju ke atas gunung. Sesampainya di gunung, ia menemukan rumah kayu dan mengetok pintu. "Tok, tok. Permisi, Nek, apakah nenek melihat selendang merah punya ibu saya?" Nenek itu keluar dan menyapa. Ada cucu datang. "Siapa namamu, Cu? Mari masuk." "Nama saya Bawang Putih, Nek."
nenek itu akan memberikan selendang merah itu dengan satu syarat. Ia harus membantunya selama seharian penuh. Bawang putih pun bersedia. Selama seharian penuh, bawang putih membantu nenek membersihkan rumah, mencuci baju, memasak, dan mencari kayu bakar. Semua itu mudah bagi bawang putih. Akhirnya selesai juga pekerjaan bawang putih di rumah nenek tua. Dan bawang putih pun pamit pulang. Nenek tua itu memberikan selendang merah yang dicari bawang merah. Ini selendang merah yang kamu cari. Nenek akan memberikan hadiah sebab kamu sudah membantu nenek. Baik, Nek. Di meja ada 2 buah labu yang berukuran besar dan kecil. Bawang putih pun mengambil yang kecil sebab dia tidak kuat untuk membawa yang besar. Ia harus membawa sekeranjang baju juga. Nah, aku pilih yang ini saja. Baiklah, tapi ingat jangan kamu buka sebelum kamu sampai rumah. Baik, Nek. Aku akan menuruti semua perintah nenek. Sesampainya di rumah, bawang putih pun dimarahi dan dipukuli oleh ibu tiri dan bawang merah. Bawang putih, dari mana saja kamu? Ampun, Bu, aku tadi. Allah, aku tidak butuh alasanmu. Mereka pun terus memukuli dan memarahi bawang putih. Lalu mereka melihat buah labu yang dibawa bawang putih. Belah labu itu sekarang juga. Kami sudah capek menunggumu dari tadi. Baik, Bu. Lalu bawang putih pun mengambil pisau untuk membelahnya. Alangkah terkejutnya mereka sebab isi labu itu yaitu perhiasan yang mahal harganya. Hah? Dari mana kamu mendapatkan ini semua? Lalu bawang putih menceritakan semua. Aduh, bawang putih, seharusnya kamu milih labu yang besar. Pasti isinya lebih banyak. Mendengar kata-kata bawang merah, ibunya pun punya ide. Sepertinya aku punya ide. Keesokan harinya, bawang merah dan ibu tiri pergi ke sungai untuk sengaja menghanyutkan selendang merah. Secara diam-diam, mereka mengikuti arah selendang itu terhanyut. Dan benar saja, selendang itu dipungut kembali oleh nenek tua. Dan mereka mengikuti nenek tua yang berjalan ke arah gunung. Selama perjalanan, ibu tiri dan bawang merah selalu mengeluh karena tidak terbiasa berjalan jauh. Aduh, Bu, aku capek sekali. Mari kita pulang saja, Bu. Sabar, bawang merah. Kita akan mendapatkan perhiasan yang lebih banyak daripada bawang putih. Tapi aku capek, Bu. Ibu bilang sabar. Akhirnya pun mereka sampai di rumah nenek tua itu. Dan nenek itu menyambutnya dengan baik. Dan mereka berpura-pura sedih dan menanyakan selendang merah itu. Nenek yang baik hati, apakah nenek menemukan selendang warna merah milik ibu saya? Nenek itu pun menjawab, oh iya, tadi saya menemukannya di sungai. Nenek itu akan memberikan selendang itu jika ibu tiri dan bawang merah membantunya selama seharian penuh. Dengan terpaksa, mereka pun membantu, ibu tiri dan bawang merah pun membantu nenek itu dalam seharian penuh. Mereka bekerja sambil mengeluh. Aduh, Bu, aku capek sekali. Kalau bukan karena buah labu itu, aku tidak akan mau. Iya, ibu juga capek. Semoga, Bu, isi buah labu itu lebih banyak. Akhirnya, pekerjaan mereka di rumah nenek tua itu pun selesai. Dan mereka pamit pulang. Nenek, kami pamit pulang dulu ya, Nek. Nenek itu pun memberikan selendang merah kepada bawang merah dan ibu tiri. Ini nenek memberikan selendang merah yang kamu cari. Oh ya, nenek mau memberikan hadiah untuk kamu. Pilih mana labu yang kamu suka. Di meja ada 2 buah labu berukuran besar dan kecil. Bawang merah dan ibunya pun memilih labu yang berukuran besar. Dan nenek
kami memilih yang besar saja. Iya, kami pilih yang besar saja. Baiklah, tapi ingat jangan kalian buka sebelum sampai rumah. Baik, Nek, kami pulang dulu. Dan di tengah perjalanan, mereka pun membelah labu besar itu. Bu, ayo kita belah labu besar ini sekarang saja. Lagi pula nenek tua itu tidak tahu. Iya, ibu juga penasaran. Akhirnya, mereka membelah labu besar itu. Alangkah terkejutnya mereka, sebab isi buah labu itu ialah binatang berbisa, seperti ular, kalajengking, laba-laba, dan kalabang. Hah? Apa ini? Mereka pun berteriak. Namun, karena di tengah hutan tidak ada yang menolongnya, mereka pun mati digigit ular. Keserakahan mereka membuat malapetaka, sedangkan bawang putih hidup bahagia. Perhiasan yang diberikan nenek tua itu membuatnya kaya raya, dan dia pun meneruskan usaha ayahnya dan menikmati hasil sebagai anak yang baik dan berbakti.